Salam saudara terkasih di dalam nama Yesus Tuhan. Selamat pagi. Di tengah saya kesibukan sebagai seorang ibu tunggal untuk kedua anak saya, menyiapkan persiapan dia untuk sekolah. Di dalam pergumulan saya sepanjang malam ini, saya terus berkata dalam iman saya, dalam mulut saya, keluar dari mulut saya, dalam hati saya. Saya coba bilang, Tuhan, aku percaya Engkau sanggup menyelesaikan setiap perkara yang setiap kita hadapi. Di samping aku juga mempunyai perkara yang menurut aku, Tuhan Yesus, aku tidak sanggup. Tapi aku percaya, Tuhan, Engkau beri aku kesanggupan. Karena masih banyak orang yang membutuhkan aku untuk mendengarkan setiap keluh kesah mereka dan mendoakan mereka. Tuhan Bapa yang baik, tolong aku, Tuhan, tolong. Dan Tuhan memberikan saya sebuah firman yang manis di pagi hari ini di tengah saya sedang masak telur. Amsal 20 ayat 4 sampai dengan 7. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Haleluya, amin. Saya renungkan firman ini dan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan, ampuni saya. Bila saja Tuhan, bila aku memang benar-benar seperti yang dikatakan firman ini, bila aku pemalas, Tuhan, ampuni aku, Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, buka tingkap ayat ini, Tuhan, untuk aku. Dan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, kita sering menunda ketaatan kita, ketaatan rohani. Kita sering menunda ketaatan rohani karena kita menunggu bukan waktu yang tepat, bukan musim yang ideal untuk kita bekerja. Bahkan kadang-kadang kita berpikir, aku akan lebih rajin saat aku tidak terlalu sibuk. Lalu kadang-kadang kita juga berpikir, aku akan melayani Tuhan ketika hatiku sedang bersemangat. Tetapi Amsal ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara, jika kita tidak membajak pada waktu dingin, jika kita tidak bekerja pada waktu musim dingin, kita tidak akan menuai apapun. Pada saat masa paceklik, pada saat masa pun musim apa panen sekalipun, kita tidak akan mendapatkan apapun. Jadi musim dingin di sini Bapak Ibu Saudara bisa berupa rasa malas, rasa kehidupan yang penuh dengan krisis ini. Kita menghadapi krisis, tekanan atau ketidakpastian. Tapi justru di musim-musim seperti inilah kita harus bekerja, kita harus membajak sawah, kita harus lebih tekun lagi menabur dalam iman dan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, hati manusia siapa yang tahu? Hati manusia memang tidak pernah seperti yang kita bayangkan. Hati manusia dalam seperti sumur Bapak Ibu Saudara. Kadang kita sendiri tidak paham apa yang kita rasakan. Tetapi Tuhan memberi kita hikmat. Tetapi Tuhan memberikan kita pengetahuan untuk kita dapat menimba dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudara, dengan rendah hati dan bijaksana. Banyak orang Bapak Ibu Saudara, dan itu pun saya, banyak orang ingin tampil baik, kelihatan baik di depan orang lain, tetapi hanya sedikit yang benar-benar setia kepada Tuhan dan di hadapan Tuhan. Dan kiranya kita dapat mengkoreksi diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, itu adalah panggilan jiwa kita, panggilan seorang manusia yang terkadang kita itu mau sombong, kita itu mau rasa diri kita baik, tapi tidak tahukah Bapak Ibu Saudara, yang tahu diri kita adalah Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tapi Tuhan mencari orang yang rendah hati. Tuhan tidak mencari orang yang merasa dirinya baik, tapi Tuhan mencari orang yang hatinya hancur Bapak Ibu. Dan hasilnya orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, orang yang benar-benar bersih hatinya dan setia menjaga dirinya, dan setia menjadi berkat dari keturunannya, dan setia setiap harinya adalah sebuah investasi rohani untuk generasi kita kelak nantinya. Tuhan, aku berterima kasih Tuhan Yesus. Aku berterima kasih Tuhan Yesus. Aku berterima kasih Kau berikan aku firman hari ini Tuhan Yesus, untuk menegur dan menampar kita. Terkadang di dalam permasalahan yang kita hadapi, kita berpikir masalah ini sebegitu berat dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang kita tidak berpikir setiap masalah yang kita hadapi, Tuhan mau menguji kita, mau melihat kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan?
Thank you Jesus, kita berdoa dan saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan, ajar aku Tuhan untuk tidak menunda ketaatan. Ajar aku Tuhan Yesus hanya selalu setia dan tidak benar-benar selalu menunda Tuhan. Ajar aku untuk tidak menunda ketaatan hanya karena keadaan tidak nyaman. Beri aku hikmat Tuhan untuk memahami hatiku dan jadikan aku pribadi yang setia. Jadikan setiap sahabat-sahabatku, jadikan setiap saudara-saudaraku dimanapun berada yang mengikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, kami percaya tidak pernah terlambat dalam hidup kami di saat kami datang kepadamu. Kami tidak mau hanya kelihatan baik di luar Tuhan Yesus, tapi biarlah kami Tuhan Yesus menjadi warisan berkat bagi generasi sesudah kami Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami Tuhan Yesus menjadi kekuatan dalam kami berjalan, karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Karena kekuatan kami adalah yang datangnya dari Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami percaya setiap orang yang ada di sini, setiap siapapun yang dengar doa ini, katakan, aku percaya Tuhan Engkau memberikan aku peluang yang lebih besar dari apa yang tidak kita pikirkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Question untuk di pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan menunda setiap pekerjaan yang memang harus kita kerjakan. Jangan menunda apapun yang mau kita lakukan. Jangan menunda segala sesuatu yang kita berpikir nanti saja. Karena pada saat kita setia membajak di musim dingin, kita akan menuai di musim panas. Pada saat kita setia di musim sulit, maka kita akan menuai di musim yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Salam.